Buah-buahan dan sayuran banyak memiliki kandungan vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang tinggi dibandingkan jenis makanan lainnya. Memperbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan merupakan salah satu dari 10 pedoman gizi seimbang. Sudah diketahui dan dibuktikan bahwa buah-buahan dan sayuran memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Rata-rata kebutuhan manusia dalam mengkonsumsi sayur mencapai 70 gram dan 38 gram buah-buahan dalam perharinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia rata-rata mengkonsumsi sayur dan buah-buahan mencapai 108 gram setiap harinya. Itu berarti buah dan sayur adalah makanan pokok yang pasti dikonsumsi orang setiap hari. Disinilah kita bisa membaca bahwa usaha buah dan sayur pasarnya cukup luas. Banyak ruang dalam usaha ini. Anda bisa menjadi supplier atau bahkan bisa menjualnya secara mandiri. Dan tidak heran, bisnis ini bisa meningkatkan perekonomian bagi pelakunya. Bisnis hidroponik memang menjadi solusi bagi Anda yang ingin menambah penghasilan. Bisnis hidroponik adalah bisnis tanaman yang menghasilkan buah-buahan atau sayuran. Bisnis hidroponik sebaiknya dilakukan di dalam ruangan khusus, yaitu greenhouse. Karena menanam hidroponik dalam greenhouse sangatlah efektif untuk pertumbuhan hasil panen dan meminimalisir dari serangan hama. Jangan khawatir bagi Anda yang memiliki lahan terbatas, karena usaha ini bisa dilakukan dalam skala kecil. Bahkan, bagi Anda yang tidak memiliki lahan terbuka, Anda bisa menanam hidroponik ini di lantai 2 rumah Anda. Karena tidak memerlukan media konvensional seperti tanah pada umumnya. Dan tidak heran jika bisnis ini banyak dilakukan oleh warga perkotaan, karena mereka mempunyai lahan terbuka yang terbatas. Assalamualaikum teman-teman ATMK. Kita sekarang lagi ada di Greenhouse Fatma 36 Farm Bogor. Kebetulan ini adalah salah satu partner project ATMK. Nah, sekarang kita mau menggali informasi mengenai tanaman hidroponik. Bagi kalian yang ingin tahu tentang usaha hidroponik ini, ikuti kami, jangan kemana-mana. Kita sudah sama Pak Eko nih, sama yang punya usaha tanaman hidroponik. Halo Pak Eko, apa kabar? Kak, boleh kita tanya-tanya nggak ini seputar tanaman hidroponik ini yang Bapak tanam? Boleh. Ya, ini Bapak tanam apa aja sih Pak? Kebanyakan di sini sayuran daun
sayuran daun, bisa sawi-sawian Ya. dari pakcoy, Iya. kemudian taisim, morakot, kale, kemudian samhong, jenis-jenis sawi-sawian. Terus ada selada juga ada jenis-jenisnya, ada. Kemudian bayam. Oh iya, banyak sekali ya Pak ya. Pak, kan mungkin ada sebagian yang belum tahu usaha hidroponik itu apa sih Pak ya. Menurut Bapak, versi Bapak itu kayak gimana sih? Intinya sama, semuanya berbudidaya mengembangbiakan tanaman. Cuman untuk hidroponik, landasan atau dasarnya itu menggunakan media air. Kalau konvensional kita bisa pakai tanah dan segala macamnya, itu sudah kita tahu. Kalau hidroponik semuanya itu kita lalui lewat jalur air. Itu yang hidroponiknya, bedanya di situ. Semua makanan, semua kebutuhan dari tanaman itu dilarutkan dalam air. Jadi air harus terus-menerus mengalir selama 24 jam untuk memberikan nutrisi, memberikan makanan ke tanaman supaya dia bisa tumbuh terus-menerus. Oh gitu ya Pak. Jadi airnya ini air khusus atau air yang biasa dipakai sama kita yang di sini, kayak gimana sih Pak airnya? Untuk air, semua air bisa. Air pam, air hujan, air sumur, air laut yang mungkin agak tidak disarankan ya. Cuman air yang bagus yang mungkin akan bisa diserap oleh tanaman itu yang harus kita pilih. Nah, sekarang air yang bagus itu seperti apa? Air yang bagus biasanya adalah air hujan yang langsung turun dari langit, itu sangat bagus untuk bahan baku hidroponik. Atau yang kedua, air dari kucuran AC itu juga bagus. Karena apa? Karena keduanya mempunyai ppm yang sangat rendah. Iya benar. Terus kalau semuanya air sumur gimana? Sumur boleh, cuman memang masing-masing daerah punya ppm tersendiri. Iya. Kalau di Jakarta biasanya sekitar 200-an, di Kalimantan kita pernah dengar ada sekitar 800-an gitu kan. Sementara tanaman ini punya batas ppm yang harus dia tolerir untuk makannya dia gitu. Air baku tadi kita kasih nutrisi sehingga ppm-nya naik. Katakan selada kita kasih nutrisi sehingga ppm-nya naik maksimal kurang lebih 800 lah untuk selada. Tidak boleh lebih, karena kalau semuanya lebih dia akan burning, akan terbakar dia. Terus sawi juga punya ppm yang lebih, bisa 1500-an kata gitu. Nah, dasarnya adalah air yang awal tadi. Kalau air awalnya 0 atau sangat rendah, itu kita bisa dengan mudah memanage campuran nutrisi, campuran pupuknya tadi untuk bisa Ya. diserap lebih baik dengan dia. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ternyata airnya itu juga nggak bisa sembarangan ya Pak ya. Harus mempertimbangkan dari kandungan mineralnya juga ya Pak ya. Terus Pak, kita juga mau tanya nih, kalau dari proses dari bibit sampai panen itu biasanya berapa hari ya Pak ya? Berapa lama? Secara umum rata-rata untuk sawi itu 25-30 HSS hari setelah semai. Untuk selada biasanya 35-40 HSS. Itu secara umum. Memang kadang bergeser karena faktor cuaca. Kalau semuanya mendung, kalau semuanya sekarang musim mendung, ya mungkin agak geser. Sekarang 3 atau 4 hari baru panen. Karena memang keterbatasan dari sinar matahari yang paling utama dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh tertutup awan.
kendalanya apa ya kalau misalnya menanam tanaman kayak selada, sawit? Apa aja kendala yang Bapak rasain? Untuk masalah kendala sebenarnya mungkin dua-duanya sama. Tinggal bagaimana cara kita memanage untuk lebih mudah mengkondisikan hama itu. Iya. Nah kebetulan ada istri saya nih. Wah, Bu, boleh ikut gabung nggak Bu? Hai Mbak. Ya, apa kabar Bu? Baik. Ya nih kita lagi pengen tahu seputar tanaman hidroponik di Oke, sini. baik, oke. Nah, terutama masalah kendalanya Bu. Tadi Bapak udah bilang nih, hama katanya musuh bebuyutan dari tanaman itu. Oh iya, Nah, pastinya. Ibu boleh jelasin lagi lebih global seputar hama yang ada di tanaman hidroponik itu? Hama itu sebetulnya adalah musuh semua tanaman pastinya. Hama itu mungkin secara garis besar dapat dibagi menjadi hama binatang. Jadi ya kutu, ya ulat, ya belalang gitu kan ya, atau dari jamur, atau dari instalasi kita sendiri. Nah, yang paling susah dikondisikan adalah memang tentang hama yang terkait dengan alam sekitar, baik itu tadi tentang binatang maupun tentang jamurnya. Nah, hama tentang binatang bisa muncul dari dari kupu-kupu, dari ulat, dari belalang, atau apapun itu. Nah, salah satu kelemahannya hidroponik apabila tidak dikondisikan itu adalah makin mudah hama-hama itu masuk ke sini. Hidroponik bisa dilakukan di luar dengan atap langit, atau di luar juga dengan atap plastik, UV-nya tidak dipasang tapi tidak tertutup, atau dengan greenhouse ini sendiri. Nah, yang paling mudah dikondisikan tentunya adalah dengan greenhouse ini sendiri. Kenapa? Karena kan nggak ada angin masuk, kan nggak terlalu banyak angin masuk, meskipun luarnya adalah insect net, tapi insect net ini menyaring semua binatang-binatang yang dari luar untuk masuk ke dalam. Dari atap itu akan muncul UV, ya, plastik UV, di mana sinar matahari akan tetap masuk, tapi tidak ada air hujan yang masuk, ya kan? Terus satu lagi adalah mengkondisikan bahwa suhunya akan menjadi lebih tertata, jadi tidak terlalu besar range-nya dari mulai hujan itu suhunya rendah dan suhunya pada panas, suhunya naik tinggi gitu kan ya. Sehingga itu yang akan membuat tanaman hidroponik akan lebih mudah untuk tumbuh optimal. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi tanaman hidroponik ini kalau di dalam greenhouse itu lebih aman ya Bu ya. Udah gitu mungkin resikonya lebih ringan lah ya dibandingkan di luar ruangan. Sebenarnya begini ya, mungkin bukan berarti kalau pakai greenhouse itu tanaman hidroponik itu akan menjadi lebih aman sepenuhnya gitu kan ya. Yang jelas masih ada aktivitas pengendalian yang harus kita lakukan, tapi dengan upaya yang sedikit lebih kecil, bukan sedikit lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan apabila tidak memakai greenhouse. Iya. Jadi bukan berarti kalau begitu masuk greenhouse dari mulai bibit sampai kemudian panen, wah sama sekali tidak ada usaha apapun nih, enggak juga. Tetap ada aktivitas ngecek, kemudian menyemprot apabila ada hama. Cuman mungkin lebih minimal, ya lebih kecil ya, meminimalisir ya. Risiko terhadap hama. Nah itu ya. Nah, satu lagi yang tadi tentang hujan. Hujan Ya. itu adalah sumber dari penyakit, Betul. sumber hama. Kadang kalau semuanya kita hidroponik di luar, begitu hujan orang harus lari-lari untuk menutupin semua instalasinya, mematikan airnya supaya tidak tercemar air hujan dan segala macamnya. Tapi kalau semuanya pakai greenhouse, udah tidur aja meskipun hujan. Orang Oh, airnya gitu udah ya. ngalir. Terus yang kedua, sinar matahari bisa terpancar, menyebar, Merata ya Pak ya. merata. Ada beberapa feature dari plastik UV yang kita bisa beli itu untuk menyaring sinar matahari yang ditakutin oleh hewan, Ya. yang bisa menyebarkan sinar-sinar ke segala arah, dan itu sangat dibutuhin oleh tanaman. Makanya sehat-sehat begini ya Pak ya. Nggak ada Alhamdulillah. kuning-kuning kayak gitu kan, kalau di luar biasanya ada kuning-kuning. Nah Bu, dengan memakai greenhouse ini seberapa efektif sih hasil produksi Ibu sama Bapak yang didapetin? Kalau dibilang seberapa efektif greenhouse ini terhadap bisnis kita,
Ya, pastinya akan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kita bertanam di luar. Kenapa? Karena dengan adanya hama-hama yang terkendali tadi, yang bisa dikondisikan lagi, persentase kegagalan yang terjadi mestinya semakin kecil ya. Gitu. Karena misalnya nih dengan adanya dengan berkurangnya hama yang masuk ke sini dan dengan tetap ada treatment terhadap hama-hama itu, mungkin angkanya misalnya kalau misalnya di luar itu dari 1000 lubang tanam kegagalannya adalah sekitar 10% misalnya 10 atau 20%. Kalau dengan greenhouse tetap dengan treatment kita bisa hanya sekitar 5% misalnya. Nah ini pastinya akan meningkatkan omset kita, hasil panen kita lebih banyak dengan dengan jumlah tanaman yang berhasil kita panen. Pastinya ini ada impact positifnya terhadap omsetnya kita. Iya. Nah Pak, target pasar tanaman hidroponik ini kemana sih Pak tujuannya? Secara umum sebenarnya target pasar tanaman itu banyak. Kalau hidroponik biasanya adalah lebih ke premium level, ke restoran, restoran di seafood dan segala macamnya kayak gitu. Tapi mereka akan minta ukuran, berat, Bobot dari tanaman itu sendiri apa? dan bibitnya juga itu tertentu yang kita setujuin oleh mereka. Nah kalau semuanya kemudian meleset dari itu, biasanya kita jual ke retail, ke rumah-rumah, ke toko-toko yang second level. Kalau kemudian ternyata yang separuh dari ini kena hama, ya udah kita turunin, kita jual ke pasar. Jadi semua level hasil dari tanaman ini bisa diserap, mudah-mudahan bisa diserap di pasar. Pasar tradisional maupun pasar yang premium. Yang jelas sih cara masarin bisa banyak ya. Kemungkinannya itu saya bagi dalam dua kategori besar lah. Directly, maksudnya langsung ke end user atau melalui perantara, dalam hari ini pemasok. Jadi perbedaannya adalah kalau ke end user kita main retail satu persatu, ngemasnya dalam kemasan customer kecil misalnya gitu, jadi 250 atau 250 gram atau 500 gram, atau langsung jual dalam bentuk geblokan curah ini ke pemasok. Nah yang jelas saat ini kita memang masih lari ke pemasok karena kita masih belum punya cukup tenaga pemasaran untuk menjual dalam bentuk retail. Meskipun retail itu juga bisa dilakukan melalui online maupun offline ke pasar-pasar yang tadi dibilang. Tapi keterbatasan tenaga manpower di sini yang kita masih belum bisa masuk ke situ. Jadi kita memang lari ke pemasok, di mana ini semuanya langsung dalam bentuk jumlah besar, jumlah partai. Ada yang minta 20 kilo, ada yang minta 30 kilo. Nah mereka yang akan memasarkan ke pasar-pasar premium tadi. Nah Pak, apa sih yang menjadi perhatian untuk teman-teman di luar sana yang mau memulai usaha tanaman hidroponik ini? Oke, yang pertama mungkin perlu ditimbulkan rasa passion terhadap berkebun, rasa mencintai terhadap tanaman atau sayuran. Karena dari proses itu kita akan mulai tumbuh rasa sayang, kemudian rasa merawatnya lebih enak. Dari situ tanaman juga merasa ada imbal baliknya, dia bisa tumbuh subur. Dari tumbuh suburnya tanaman ada umpan balik ke kita lagi, omset kita bisa lebih gede. Gitu. Rasa memilikinya bisa dengan ngikutin kursus, cari di YouTube segala macamnya, tanya ke expertnya, mungkin dari situ konsultasi ke expertnya, kemudian setelah tahu gimana caranya, ini mulai dari hal yang kecil, yang sedikit, tanah yang ada berapa, 3x3 dibuatin, langsung terjun untuk memulai. Bisa ya Pak ya, 3x3 pun cukup. Kalau kemudian kesusahan untuk manage segala macamnya, buat greenhouse.
Iya. Dengan 3x3 pun bisa. Dari situ kita bisa lebih fokus memikirkan tanamannya. Hujan tidak terpikirkan, angin tidak terpikirkan, belalang, kupu-kupu dan yang lainnya tidak terpikirkan. Karena kupu-kupu bisa langsung ya, kupu-kupu bagus, tapi begitu nempel di sini bertelur, ulat kemana-mana. Jadi kalau Pecah kepala. 3x3 kayaknya penduduk kota juga bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, yang penting adalah jiwa mencintai dulu. Iya. Dari situ kita bisa tahu oh tanamannya seperti ini, habitatnya seperti ini, lingkungan hidupnya harus kita bangun seperti ini, baru kita coba konversi ke expert B, expert C, Iya. kunjungan kemana, tanya yang lebih tahu dan segala macamnya, karena mungkin mereka sudah mengalami berpuluh-puluh atau beratus-ratus beratus-ratus gangguan, Iya. cobaan yang mungkin bisa Ujian. di-share sama teman-teman yang lain. Jangan sampai kita melakukan hal kebodohan yang sama. Kita tadi udah bincang-bincang ya Bu ya, makasih banget waktunya ya Bu, Pak Eko sama Ibu Eko. Mudah-mudahan usahanya lancar terus. Ya di pasaran semakin banyak permintaan. Nah, bagi teman-teman yang berminat sama usaha tanaman hidroponik ini, kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, dadah.